Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Hati Xiaoyan menegang ketika dia melihat perubahan ekspresi Jin Xi. Tampaknya dia menyadari beberapa informasi yang terkait dengan klan Wu. Teman kecil Xiaoyan, mengapa kamu tiba-tiba menyebutkan klan Wu? Jangan bilang kamu ada konflik dengan mereka. Jin Xi juga berangsur-angsur pulih sesaat kemudian dan berbicara dengan khawatir. Klan Wu ini bukanlah paviliun petir angin. Xiaoyan mungkin masih bisa hidup bahagia bahkan setelah menyinggung paviliun petir angin. Namun, jika dia membentuk permusuhan dengan klan Wu yang misterius ini, hasilnya. Xiaoyan menggelengkan kepala dan tersenyum sambil berkata, aku belum pernah bertemu klan Wu ini. Bagaimana bisa ada konflik? Hanya saja aku ingin mengetahui beberapa informasi yang terkait dengan klan Wu ini. Apakah mungkin bagi Jin Xi untuk menceritakan tentang mereka? Jin Xi menarik nafas lega. Dia menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata, sebaiknya ini kasusnya. Di seluruh wilayah dataran tengah, Aula Jiwa Manusia, dan Aula Pil atau tiga keluarga kuno besar di dunia binatang ajaib takut pada klan Wu ini. Xiaoyan juga merasa sedikit terkejut ketika mendengar ini. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Sun Er tidak lemah, dia tidak berharap bahwa apa yang disebut klan Wu sebenarnya ini kuat. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentang klan Wu ini? Selain itu, klan ini tidak pernah muncul di antara manusia atau faksi binatang ajaib. Mungkinkah mereka bukan milik salah satu? Xiaoyan bertanya dengan tidak yakin. Sebenarnya, klan Wu ini bisa dianggap manusia. Namun, mereka adalah keturunan dari zaman kuno. Dikabarkan bahwa mereka memiliki garis darah Dodi. Jin Xi perlahan menjelaskan. Garis darah dari Dodi. Xiaoyan tercengang. Dikabarkan bahwa jika seseorang dapat mencapai kelas Dodi, garis darah mereka akan mengalami perubahan. Keturunannya akan mendapat manfaat sebagai hasilnya. Ada sejumlah klan Dodi pada zaman kuno. Meskipun mereka bisa dianggap manusia, mereka memiliki bakat yang kaya ketika datang ke pelatihan. Beberapa dari mereka yang beruntung bahkan mungkin mewarisi beberapa kemampuan Dodi melalui garis keturunan mereka. Namun, hal seperti itu sangat langka dan akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan seseorang. Jin Xi mengangguk. Nadanya mengandung rasa hormat yang sulit disembunyikan ketika dia menyebutkan kata-kata Dodi. Ini adalah rasa hormat untuk orang-orang terkuat di dunia. Klan ini yang memiliki garis darah Dodi kuno sangat mendiskriminasi orang luar. Karena mereka perlu menjaga kemurnian garis keturunan mereka, bahkan jika mereka menikahi manusia biasa, mereka pasti akan memilih orang yang sangat luar biasa. Ada beberapa klan di zaman kuno yang memiliki garis darah Dodi. Namun, dengan aliran waktu, tampaknya hampir tidak ada yang tersisa. Orang yang selamat disebut klan Wu yang sangat misterius. Klan Wu tidak terlalu peduli dengan peringkat di benua itu, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi. Ada banyak ahli di klan dan berbicara dengan jujur, ada sangat sedikit fraksi di benua itu yang dapat menentangnya. Xiaoyan mengangguk. Tidak mengherankan bahwa Sun Er mengatakan kepadanya bahwa dia harus menunggu sampai dia menjadi Dozong sebelum dia bisa pergi dan mencoba menemukannya. Jadi klan Wu sebenarnya ini menakutkan. Memikirkan kekuatan aula jiwa, bahkan mereka takut pada klan Wu. Bagaimana menakutkan adalah kekuatan dari klan Wu ini. Lalu apakah Elder Jin Xi tahu di mana markas klan Wu berada? Xiaoyan berhenti sebelum bertanya. Wilayah timur dataran tengah pada dasarnya milik klan Wu. Selain beberapa dari mereka,
banyak berbagai fraksi, ada semua pengikut klan Wu. Namun, klan Wu jarang mengelola mereka. Biasanya, sebagian besar orang dari klan Wu semuanya tinggal di alam Wu. Jin Si terus menjelaskan. Alam Wu. Xiaoyan sekali lagi terkejut ketika dia mendengar kata-kata yang tidak dikenal ini. Setiap ahli yang mencapai kelas Douseng pada dasarnya berdiri di puncak benua Doqi. Pada tingkat ini, seseorang sudah melampaui yang biasa dan akan melangkah ke tingkat suci. Kekuatan yang akan dimiliki seseorang secara alami akan jauh dari apa yang orang biasa dapat bayangkan. Membuka wilayah di mana orang bisa hidup adalah indikator dari seorang elit Douseng. Jin Si menghela nafas. Suaranya terdengar iri luar biasa. Alam Wu ini dibangun dari Dousengs yang sangat kuat dari klan Wu selama beberapa generasi. Setelah bertahun-tahun penguatan dan perluasan yang tak terhitung jumlahnya, ukurannya bisa mencapai paling tidak ia dapat dibandingkan dengan wilayah utara dataran tengah meskipun tidak dapat dibandingkan dengan seluruh wilayah dataran tengah. Tempat itu dimiliki oleh orang-orang klan Wu. Oleh karena itu, orang-orang biasa dari dataran tengah tidak benar-benar memahaminya. Xiaoyan dengan lembut menghisap nafas udara dingin. Membuka sebuah kerajaan. Apakah hal yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang dapat dicapai kekuatan seseorang? Seorang elit Douseng begitu kuat akhirnya membuat orang merasa tidak percaya. Xiaoyan merasa dirinya gemetar ketika dia memikirkan kekuatan menakutkan yang bisa merobek ruang terpisah hanya dengan mengangkat tangan. Ini sudah terjadi untuk seorang elit Douseng. Lalu betapa menakutkannya Dodi yang lebih kuat. Dengan membandingkan keduanya, kemampuan misterius dari seorang elit Dodi yang mampu mengubah garis keturunan mereka yang disebutkan oleh Jin Si tampaknya tidak menjadi cerita yang matang. Bahkan aku tidak yakin tentang bagaimana seseorang memasuki alam Wu ini. Jika bukan karena banyaknya anggota suku tikus menelan emas, sepertinya aku akan jauh dari memenuhi syarat untuk menyadari begitu banyak rahasia yang diberikan kekuatanku. Jin Si menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Xiaoyan mengangguk. Dia juga puas dengan mempelajari begitu banyak informasi yang berkaitan dengan klan Wu. Meskipun kekuatan klan Wu sangat luar biasa, dia pasti akan masuk ke tempat itu untuk Sun Er bahkan jika itu sangat berbahaya. Meskipun Xiaoyan tidak yakin berapa banyak ahli yang berada dalam klan Wu, sepertinya tidak akan ada kurang dari itu dari aula jiwa. Kekuatan Xiaoyan tidak cukup meskipun ia saat ini telah menembus kelas Dousong. Namun, ini tidak menjadi halangan bagi Xiaoyan. Setelah aku menyelamatkan Yao Lao, aku akan pergi ke klan Wu. Terlepas dari betapa istimewanya kamu adalah manusia. Xiaoyan mengatupkan giginya dan berbicara dengan kejam di dalam hatinya. Dia tidak merasa takut hanya karena kekuatan besar di belakang klan Wu. Sun Er telah menunggunya selama bertahun-tahun. Terlepas dari situasinya, ia perlu melakukan perjalanan ke sana. Kalau tidak, dia tidak berperasaan. Sepertinya aku harus segera mengusir racun api di Jin Si. Pertemuan Grand Pavilion yang telah disebutkan Mu King Luan akan segera dimulai. Jika aku melewatkannya, aku tidak tahu kapan tepatnya sebelum aku dapat menemukan Feng Zunzi. Efisiensi Jin Gu agak melebihi harapan Xiaoyan. Sebelum waktu siang, semua hal yang dibutuhkan Xiaoyan dikirimkan ke tangannya. Kabut melayang di dalam rumah batu di lereng gunung. Kabut itu berisi gelombang aroma obat yang padat dan panas yang berenergi. Ada cekungan kayu besar di dalam rumah batu itu. Jin Si duduk di dalam baskom kayu, dan air mendidih menutupi tubuhnya sampai ke lehernya. Dia tidak dapat menggunakan doki untuk memblokir suhu. Oleh karena itu, wajah Jin Si dipenuhi dengan keringat.
Api hijau giok dengan cepat menggeliat di tangan Xiao Yan tepat di samping cekungan kayu. Ada banyak bahan obat yang dicampur dengannya. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi setetes cairan obat merah menyala. Dengan jentikan jarinya, cairan obat jatuh ke baskom. Permukaan air segera berubah merah karena banyak gelembung api merah bergejolak di dalamnya. Konsumsi obat ini, sebuah pil obat keluar dari cincin penyimpanan Xiao Yan sebelum diskors di depan Jin Si. Dia mengisapnya dan menelannya ke dalam tubuhnya. Ketika pil obat memasuki tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang segera mulai menyebar, menutupi setiap inci tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan obat dalam cairan panas berwarna merah di dalam baskom meresap ke dalam tubuhnya dari setiap pori. Di tengah benturan antara dingin dan panas, tetes cairan keabu-abuan, yang beresistens, perlahan-lahan merembes keluar dari hidung Jin Si. Mendesis-mendesis, tubuh Jin Si sangat gemetar ketika cairan abu-abu yang berair itu keluar. Giginya dirapatkan dengan erat saat mulutnya mengeluarkan suara mendesis. Jelas, dia menderita rasa sakit yang luar biasa selama proses memaksa racun itu keluar. Jin Bu di samping juga menjadi cemas ketika dia melihat ekspresi menyakitkan Jin Si. Tidak perlu khawatir, hanya rasa sakit yang normal. Semuanya akan baik-baik saja jika dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Wajah Xiao Yan tenang. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok api hijau jade jatuh darinya. Setelah itu, mendarat di cekungan kayu, dan suhu cairan api merah dengan cepat naik. Wajah Jin Si seperti membakar arang mengikuti peningkatan cepat suhu air. Udara yang dihembuskannya terasa panas. Munculnya bias menyebabkan Jin Bu, yang sedang menonton di samping, merasa mati rasa. Jika racun api tidak dipaksa keluar, dia akan bertanya-tanya apakah Xiao yang berencana untuk membunuh Jin Si. Dengan munculnya nyala api, semakin banyak cairan berwarna abu-abu yang merembes keluar dari tubuh Jin Si. Namun, dengan pembakaran api hati-api, racun api dengan cepat terbakar ketika mereka muncul. Dengan demikian, kemurnian kekuatan obat di cekungan kayu dipertahankan. Metode menggunakan es dan api ini untuk mengusir racun terus berlangsung selama hampir 8 jam. Baru setelah itu berakhir karena kelelahan kekuatan obat dalam cekungan kayu. Namun, harus dikatakan bahwa racun api memang diendapkan terlalu dalam di dalam tubuh Jin Si. Xiao Yan tidak dapat menghapusnya sepenuhnya dari root meskipun telah menggunakan metode ini. Menurut kecepatan ini, seharusnya mungkin untuk mengusir sebagian besar racun api di tubuh kamu dalam 5 hari. Pada saat itu, aku akan memurnikan cairan obat untuk kamu. Selama kamu berendam di dalamnya selama 2-3 jam setiap hari selama 2-3 bulan, racun api di tubuh kamu akan benar-benar dihapus. Xiao Yan menarik diri api surgawi dan berbicara setelah melihat Jin Si berdiri dari baskom kayu untuk memakai pakaiannya. Terima kasih, Tuan Xiao Yan. Suku emas menelan tikus kami pasti tidak akan melupakan kebaikan ini. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan kami di masa depan, kamu dapat datang dan mencari aku yang lama di Gunung Mata Langit. Jin Si dengan serius membungkuk ke Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Penyakit yang telah bersamanya selama bertahun-tahun akhirnya bisa dikeluarkan. Saat ini, hatinya sangat bersemangat. Xiao Yan berseri-seri. Dia memandang Jin Si, yang semangatnya jauh lebih baik. Tangannya tiba-tiba mengusap dadanya. Sepertinya ada racun yang cukup menakutkan juga hadir di dalam tubuhnya. Tempat racun iblis, benda ini juga telah merecoki dirinya selama bertahun-tahun. Meskipun dia belum menemukan seorang elit Dosun, Xiao Yan sudah maju ke kelas Doso.
kemampuannya untuk menolaknya juga meningkat secara signifikan. Aku ingin tahu apakah aku dapat mengandalkan kekuatan aku untuk menyempurnakan tempat racun iblis ini dengan kemampuan aku saat ini. Jika aku bisa mendapatkan douti dari masa hidup Dosong, itu akan menjadi tonik yang hebat bagi aku. Hati Xiaoyan tanpa sadar menjadi panas ketika dia memikirkan hal ini. Niatnya untuk berurusan dengan tempat racun iblis bukanlah sesuatu yang dia pikirkan hanya untuk 1 atau 2 hari. Selama beberapa hari ke depan, Xiaoyan akan menghabiskan hampir 10 jam untuk membantu Jin Si mengusir racun api gunung surga dalam tubuh Jin Si setiap hari. Di bawah usahanya untuk mengusir racun, roh Jin Si menjadi semakin baik setiap hari. Oleh karena itu, sikapnya untuk Xiaoyan secara bertahap berubah dari perlakuan seseorang yang sama dengan yang sopan dan hormat saat ini. Meskipun Xiaoyan baru saja menembus kelas Dousong belum lama ini, statusnya yang lain sebagai seorang alkemis cukup untuk membuat seseorang di tingkat Jin Si memperlakukannya dengan sopan. Lagi pula, semua orang tahu betapa beruntungnya bisa berteman dengan alkemis tingkat tinggi. Upaya tersisa Xiaoyan selama beberapa hari ini dihabiskan di tempat racun iblis di dalam tubuhnya. Setiap hari bawa benda seperti bom waktu ini, yang telah merecoki dirinya selama beberapa tahun, tidak dilepas, itu akan tetap menjadi duri dalam hatinya yang akan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Melalui studinya selama periode waktu ini, Xiaoyan juga mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam dari tempat racun iblis. Namun, dia tidak sembarangan melakukan apapun. Tempat racun iblis ini sangat menakutkan. Jika dokter peri kecil belum memasang segel di belakangnya, kemungkinan itu sudah lama meletus. Xiaoyan mungkin sudah menembus kelas Dousong, tapi sebaiknya dia tidak mengambil inisiatif untuk melepas segelnya. Tidak akan terlalu terlambat baginya untuk bertindak ketika dia lebih percaya diri. Api membakar dengan keras di dalam cekungan kayu dari rumah batu yang diserap oleh udara panas. Hanya bagian tengah rumah yang kosong dari udara panas. Tempat itu adalah tempat kepala Jin Si menonjol keluar dari air obat. Pada saat ini, Jin Si terlihat sangat energi. Baik auranya maupun keaktifannya jauh dari apa yang sebelumnya dapat dilihat oleh dirinya yang sakit-sakitan sebelumnya. Jelas, pengeluaran racun oleh Xiaoyan selama periode waktu ini cukup efektif. Kabut meresap di tempat itu untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan menipis. Air obat dalam cekungan kayu juga menjadi jelas. Cairan obat di dalamnya sudah memasuki tubuh Jin Si. Xiaoyan melambaikan tangannya dan mengembalikan api hati teratai kaca ke tubuhnya. Dia juga menghela nafas lega. Untung dia saat ini telah mencapai kelas Dousong. Kalau tidak, dengan kekuatannya sebelumnya, akan sulit baginya untuk melakukan periode racun yang lama dengan cara yang begitu santai. Jin Si melompat keluar dari baskom kayu setelah memakai pakaiannya. Dia merasakan kekuatan hidup yang merembes keluar dari tubuhnya dan sukacita muncul di wajah tuanya. Dia menangkupkan tangannya dan dengan serius berkata pada Xiaoyan, "Kakak kecil Xiaoyan, ucapan terima kasih yang sederhana tidak begitu membantu keadilan. Aku yang lama akan mengingat ini." Xiaoyan menyeringai. Dia mengeluarkan 2 botol batu giok dari storage ring dan menyerahkannya kepada Jin Si. Dia berkata, "Aku akan berangkat besok. Ini adalah obat cair dan pil obat yang dibutuhkan untuk mengusir racun. Sebagian besar racun api di dalam tubuh kamu telah dikeluarkan. Oleh karena itu, tidak ada lagi kebutuhan bagi aku untuk menggunakan api surgawi sebagai katalis. Kamu seharusnya sudah mempelajari metode pengusiran racun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang hal itu. Jika kamu mengikuti metode ini,
Racun api di tubuh kamu akan benar-benar dihapus dalam 2 hingga 3 bulan. Kamu akan berangkat besok. Jin Si kaget setelah mendengar ini. Dia buru-buru mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan. Xiao Yan mengangguk. Apa yang disebut pertemuan 4 pavilion grand akan dimulai. Jika dia ingin menemukan Feng Zunze, dia hanya bisa menuju ke Wind Lightning Pavilion. Kalau tidak, orang-orang elit Dou Suns itu sangat sulit dipahami. Dia tidak tahu kapan dia akan dapat menemukan pihak lain lagi. Karena Hall of Souls, Xiao Yan tidak dapat berbicara secara terbuka tentang masalah ini. Dia hanya bisa diam-diam mencari sendiri. Jin Si hanya bisa mengangguk ketika dia melihat desakan Xiao Yan. Dia menerima 2 botol batu giok dan berkata dengan suara yang dalam, "Adik kecil Xiao Yan, jika kamu menemui masalah di masa depan, kamu dapat datang dan menemukan aku di kisaran mata surga." Bahkan orang tua itu, Fei Tian, tidak akan berani melakukan apapun untuk kamu di tempat ini. Xiao Yan tersenyum. Meskipun Jin Si adalah binatang ajaib, dia menghargai hubungan. Kekuatan emas menelan Mouse suku lemah ketika dibandingkan dengan Wind Lightning Pavilion. Namun, dia masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dari kelihatannya, dia adalah orang yang layak untuk berteman. Dalam hal itu, aku akan berterima kasih kepada Elder Jin Si terlebih dahulu. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di dalam ruangan yang dipenuhi dengan cahaya lembut. Bagian atas tubuhnya telanjang. Ada bekas tinta hitam di dadanya, yang samar-samar memancarkan bau. Mengelilingi titik hitam adalah beberapa simbol yang tidak biasa. Mereka melilitkan banyak garis hitam yang menyebar dari titik hitam. Simbol-simbol ini adalah segel yang dipasang oleh dokter peri kecil kepadanya. Namun, simbol-simbol itu menjadi jauh lebih pucat setelah erosi dari tempat racun iblis selama beberapa tahun ini. Tampaknya itu tidak akan bisa bertahan lama. Mata Xiao Yan berhenti di titik hitam. Ada 2 metode jika seseorang ingin menghapus tempat racun iblis ini. Salah satunya adalah untuk menemukan ahli kelas Dou Sun untuk membantunya, sementara yang lain adalah untuk menemukan yang lain api surgawi. Setelah 3 jenis api surgawi bergabung, itu akan menjadi masalah mudah untuk memperbaiki tempat racun iblis ini. Sayangnya, Xiao Yan saat ini tidak memenuhi salah satu persyaratan. Meskipun ia belum memenuhi kedua kondisi, Xiao Yan samar-samar merasakan bahwa dirinya saat ini tidak lagi tak berdaya melawan tempat racun iblis ini saat dia kembali saat itu. Terobosannya kali ini adalah manfaat besar baginya. Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam untuk sementara. Setelah itu, dia tiba-tiba mengertakkan giginya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan api batu giok hijau dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Dengan cepat berkumpul di dadanya dan mengepung tempat racun iblis. Melihat segel pucat itu, sudah jelas bahwa itu tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, Xiao Yan harus segera menyelesaikan tempat racun iblis ini. Meskipun agak sulit baginya untuk memperbaiki spot racun iblis sekaligus dengan kekuatannya saat ini, dia bisa memilih untuk melakukannya dalam waktu lama, secara bertahap menyempurnakannya. Karena itu, dia bisa mengurangi tekanan yang dirasakan oleh segel. Setelah mengambil keputusan, pikiran Xiao Yan mengendalikan seutas benang yang muncul. Itu datang ke tempat racun iblis dan melilitnya. Setelah itu, tiba-tiba menerkam ke depan. Api bertabrakan dengan lambang simbol melingkar. Suhu tinggi segera menyebabkan segel memancarkan asap putih dan suara cici. Menyusul erosi api surgawi, segel lengkap itu perlahan mulai terbuka, membentuk celah kecil dalam prosesnya. Xiao Yan mengendalikan nyala api dengan sempurna.
Celah kecil tidak cukup untuk menyebabkan tempat racun iblis meletus, tetapi itu juga bisa menyeret keluar sebagian kecil. Letak baru saja terbentuk ketika tempat racun iblis di dalamnya, yang telah tenang selama bertahun-tahun, tiba-tiba mulai melonjak. Gugus hitam itu menggeliat dan seukuran jempol, garis hitam terpisah dari tubuh sebelum bergegas ke celah. Pikiran Xiaoyan tegang ketika dia melihat garis hitam itu menembak keluar. Api hijau jade di sekitar segel menjadi bergolak, seperti lautan api, karena mengelilingi daerah di sekitar dadanya sampai tidak ada yang bisa merembes keluar. Garis hitam berhasil menembus celah dan gelombang padat bau amis menyebar. Bau amis ini mengandung kekuatan yang sangat korosif. Namun, beruntung bahwa Xiaoyan memiliki perlindungan api surgawi. Saat bau amis ini muncul, segera mengeluarkan suara cici dan dengan cepat berubah menjadi tidak ada. Rasa dingin juga melintas mata Xiaoyan saat dia melihat garis hitam gelap, garis yang agak menyeramkan. Jika dia belum melakukan terobosan ke kelas Douzong saat ini, sepertinya garis hitam tempat racun iblis ini akan mengubah tubuhnya menjadi berantakan. Untungnya, saat ini dia benar-benar telah mencapai kelas Douzong. Sebuah pikiran melewati pikiran Xiaoyan dan lautan api hijau di dadanya segera berubah menjadi banyak naga api. Naga-naga ini diiringi raungan rendah dan dalam saat mereka melaju ke garis hitam. String hitam tempat racun iblis tampaknya menunjukkan kegelisahan ketika menghadapi pengepungan skala besar oleh api hati teratai kaca. Dengan pertumbuhan kekuatan Xiaoyan, kekuatan api hati teratai kaca ini juga telah melonjak. Saat itu, hanya menyempurnakan garis hitam tempat racun iblis telah menghabiskan waktu yang lama. Jika Xiaoyan melakukannya lagi pada saat ini, dia memiliki keyakinan bahwa kecepatan penyempitan akan berkurang setidaknya 10 kali lipat dari waktu yang dibutuhkan sebelumnya. Sementara benang tempat racun iblis merasa tidak yakin, naga api itu segera tiba. Api menyapu dan mengelilingi garis hitam. Setelah itu, api berputar bersama, berubah menjadi sekelompok api hijau ganas yang membungkus garis hitam dan dengan sigap mulai memperbaikinya. Dihadapkan dengan penyempurnaan dari api hati teratai Blaze, garis hitam tempat racun iblis juga mulai melawan. Gelombang korosif kabut tak henti-hentinya melonjak ke tubuhnya. Setelah itu, kabut bertabrakan dengan api sekitarnya. Zing, zing. Kabut hitam bertabrakan dengan nyala api dan suara cici segera meletus. Api hati teratai kaca saat ini mungkin mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menghaluskan tempat racun iblis, tetapi itu tidak memiliki masalah memperbaiki bagian kecil ini. Di bawah kendali pikiran Xiaoyan, api surgawi dengan cepat menyusut. Suara cici sekali lagi muncul. Segera, orang bisa melihat garis hitam tempat racun iblis dengan cepat. Dalam waktu 1 jam atau lebih, racun berwarna hitam di dalamnya benar-benar disempurnakan oleh api hati teratai kaca. Setelah racun di dalamnya dihilangkan, sebuah doki yang sangat murni, substansi muncul di depan pikiran Xiaoyan. Kelompok doki ini tidak memiliki kesadaran sedikitpun. Itu hanya tetap berada di dalam api tanpa bergerak. Ekspresi puas muncul di wajah Xiaoyan ketika dia merasakan kemurnian dari doki ini. Tempat racun iblis ini mungkin berbahaya, tetapi bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Jika dia benar-benar menyempurnakannya, Xiaoyan memperkirakan bahwa kekuatannya setidaknya bisa melompat ke tingkat bintang 3 Douzong. Bahaya dan hadiah memang hidup berdampingan dalam segala hal di dunia ini. Pikiran Xiaoyan mengendalikan gelombang doki ini, dan mengarahkannya sepanjang rute mantra api, segera membuatnya menjadi miliknya. Hati Xiaoyan tertawa ketika dia merasakan peningkatan kecil dari doki yang diperkuat di dalam tubuhnya. Pikirannya sekali lagi mencapai ke tempat racun iblis.
Setelah itu, ia terus menyeret racun-racun poison spot dalam jumlah kecil darinya. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki tempat racun iblis dengan sekali jalan, yang perlu dia lakukan adalah menghapus sedikit dari itu untuk disempurnakan setiap kali. Seiring waktu, tempat racun iblis ini akan runtuh secara alami karena tidak memiliki dokis. Pada saat itu, bom waktu di tubuhnya juga akan hilang secara otomatis. Efek dari hal ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa pil obat tingkat 7 tidak dapat dibandingkan dengan. Hihihi, orang tua si Ebian itu benar-benar memberi aku hadiah yang luar biasa. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.